Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu 2024. Menurut SBY, banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Ia pun merasa sesuatu yang janggal telah terjadi di negara ini. SBY menilai bangsa ini sedang diuji dengan berbagai godaan. Jangan ada yang bermain api dengan mengganggu jalannya tahun politik di negeri ini. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru, dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Kalau pemerintah sendiri, pemilu ini akan jalan, ya, akan jalan. Kita akan melawan habis-habisan keputusan itu, karena putusan itu salah kamar. Ibarat misalnya Pak Robikin mau kawin, jadi sudah memperkuat akte perkawinan di pengadilan. Itu kan harusnya ke pengadilan agama, tapi masuknya ke pengadilan militer. Kan tidak cocok. Sama ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau di kedokteran tuh, independensinya itu misalnya pada kode etik, diatur ini kalau melanggar etik ya. Tapi kalau ilmunya salah, itu ada dewan sendiri, dewan disiplin. Dokter, kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang terangkut ilmu. Nah ini kan ilmunya salah ini. Oh, sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana, kok dia yang mutus. Dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi masuk, ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019. Sehingga ya kita terus saja, dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini, dan bahkan kemudian kalau mau ini, karena ini salah kamar, ya diabaikan aja. Kalau sudah naik banding kalah lagi, diabaikan aja. Karena ibarat begini, saya memutus nih, Pak Mahfud harus mengembalikan tanah kepada Pak Den Sufihara dengan alamat Jalan Jati nomor 326, sertifikat nomor sekian. Ternyata tanah dengan sertifikat nomor itu bukan ada di Jalan Jati, tapi ada di Jalan Pisang, jauh. Nah itu kan bisa dieksekusi. Sama dengan itu. Ini salah dong alamatnya. Sudah diadili di PT UN kok masuk ke sini gitu. Nah ini pernek-pernek pemilu yang akan mewarnai perjalanan kepemiluan kita ke masa depan dalam waktu dekat ini. Mungkin malam ini masih ribut, besok masih ribut, dan seterusnya. Tapi saya sudah kontak KPU, ya lakukan 2 perlawanan. KPU tempuh jalur hukum banding, yang lain teriak bahwa ini tidak ada tempatnya, tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya. Kayak orang misalnya menyatakan hari ini saya memutuskan pengadilan bahwa imam, misalnya Imam Marsudi dinyatakan bercerai dengan istrinya, gitu. Padahal istrinya tidak gugat, dia tidak gugat. Yang gugat orang lain, kan tidak bisa dieksekusi. Ya kira-kira itulah gambarannya soal putusan ini sekarang, gitu.
Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan dengan pilkada, pilihan gubernur, wakil gubernur, pilihan bupati, wakil bupati, dan pilihan wali kota dan wakil wali kota yang digelar di tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita. Dengan melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya percaya dengan pengalaman kita yang kita miliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kita memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mempersiapkan pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Momentum waktu yang masih tersisa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu. Memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Segera ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kemudian juga membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Ini penting, legitimasi ini. Pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul.